Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi modul 1 Bahasa Indonesia untuk KB2, yaitu struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Ya, teman-teman semua, untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Ya, teman-teman semua, untuk capaian KB2 ini adalah teman-teman diharapkan dapat menguasai struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi, serta aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yaitu teman-teman lebih banyak akan berbicara tentang teks fiksi. Nah, adapun sub capaian pembelajarannya, yang pertama teman-teman diharapkan mampu menganalisis teks fiksi. Yang kedua, teman-teman diharapkan dapat menganalisis struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan dari teks fiksi itu sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat merancang pembelajaran teks fiksi di sekolah dasar. Nah, teman-teman semua, yang pertama pembahasan kita itu adalah apa itu teks fiksi. Ya. Nah, teman-teman, menurut Kosasih dan Kurniawan 2019 bahwa teks fiksi itu adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Ya. Jadi imajinasi pengarang itu sendiri seolah-olah atau diolah berdasarkan pengalaman, tafsiran, kecendikiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan. Nah, teks fiksi itu sendiri dinikmati sebagai pembaca sebagai sebuah sarana hiburan. Nah, teman-teman semua, untuk bahasan ya atau bahasa untuk tulisan teks fiksi bermakna itu terdiri dari beberapa, ya. Yang pertama itu adalah bahasa yang denotatif. Apa itu yang denotatif? Nah, bahasa yang denotatif itu adalah atau memberikan makna denotatif itu adalah berupa bahasa-bahasa atau kata-kata yang sebenarnya tertulis pada kalimat itu sendiri, ya. Jadi denotatif itu adalah ya makna kata atau kelompok kata ya yang lugas ya dan bersifat objektif. Jadi maknanya adalah makna yang sebenarnya. Sedangkan kalau yang konotatif ya, konotatif itu adalah sebenarnya itu adalah kata-kata ya yang diisi di dalam teks fiksi itu sendiri yang fungsinya untuk memperindah ya suatu kalimat ungkapan pada sebuah kata. Jadi fungsinya kalau konotatif itu adalah memperindah. Jadi intinya konotatif itu adalah bukan makna yang sebenarnya. Bukan makna yang sebenarnya ya. Nah, beberapa contoh yang kata-kata konotatif bisa kita ambil secara sederhana. Misalkan ya, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, jadi kata gugur itu sebenarnya adalah kata konotatif yang manaknya sebenarnya itu adalah bermakna meninggal dunia. Ya, jadi fungsinya adalah sebenarnya memperindah ya atau meningkatkan nilai rasa. Ya, contoh misalkan karena besar kepala, Reno dijauhi oleh teman-temannya. Nah, besar kepala bukan berarti kepalanya besar ya, tetapi di sini bermakna sombong ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi antara denotatif dan konotatif.
Nah, berikutnya adalah apa itu yang asosiatif ya teman-teman ya. Nah, kalau di asosiatif begini, saya kasih contoh ya. Teman-teman pernah nggak mendengar di berita-berita seperti ini? Ya, bahwa ada berita perebutan kursi pemerintahan pada saat pemilu presiden. Ya, perebutan kursi pemerintahan. Nah, apakah calon presiden itu benar-benar memperebutkan sebuah kursi untuk duduk? Tentu saja tidak ya teman-teman. Jadi makna kursi dalam kalimat tersebut bukanlah tempat duduk, namun sebenarnya kedudukan dalam pemerintahan. Ya, jadi penggunaan kata kursi untuk mewakili kedudukan merupakan sebuah makna asosiatif. Jadi sebenarnya makna asosiatif itu adalah makna kiasan di luar makna aslinya. Ya, jadi memperebutkan kursi gitu ya, calon presiden. Jadi bukan kursi tempat duduk ya, tetapi itu adalah memperebutkan kedudukan. Nah, itu ya untuk makna asosiatif. Nah, sedangkan kalau makna ekspresif itu adalah, jadi di sana adalah kaitannya dengan membayangkan suasana pribadi pengarang. Itu kalau yang bersifat ekspresif. Sedangkan kalau tulisan fiksi itu bermakna sugestif, itu artinya di sini bersifat mempengaruhi pembaca. Sedangkan kalau bersifat plastis, itu adalah maknanya bersifat indah untuk mengunggah atau menggugah perasaan pembaca. Itu adalah plastis ya. Nah, itu teman-teman sementara berkaitan dengan beberapa tulisan fiksi bermakna ya. Berikutnya teman-teman saya akan menjelaskan unsur-unsur teks fiksi ya. Di sini ada tema ya, ada perwatakan, berikutnya ada alur, latar dan amanat. Nah, saya pikir teman-teman sudah memahami ini semua. Saya hanya mengulas beberapa hal saja ya teman-teman ya. Saya pikir juga teman-teman sudah memahaminya. Yang pertama mengenai tema. Tema itu merupakan ide pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita fiksi ya. Jadi sebenarnya tema itulah ide pokok ya. Jadi teman-teman setelah membaca cerita jadi ketemu ide pokoknya ya. Sedangkan yang berikutnya mengenai alur. Jadi alur itu adalah rangkaian cerita fiksi ya. Bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur ya. Sedangkan kalau setting atau latar itu adalah tempat terjadinya cerita. Ya, ada yang dibedakan menjadi setting geografis, itulah tempat kejadiannya, dan setting antropologis, yaitu situasi masyarakat, kejiwaan, adat istiadat. Ya. Berikutnya ada tokoh ya, yaitu adalah pelaku yang menghidupkan cerita fiksi. Jadi di tokoh itu biasanya ada tokoh utama atau protagonis, ada tokoh lawan atau antagonis, dan ada tokoh penengah. Ya. Sedangkan yang namanya amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks cerita yang nanti diharapkan dapat dilakukan ya oleh si pembaca. Nah, berikutnya teman-teman, untuk struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan dari teks fiksi. Ya. Jadi teks fiksi itu memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Yang kedua itu adalah komplikasi, itu berisi tentang cerita tentang masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Dan yang ketiga itu adalah berisi tentang resolusi, ya, yaitu berupa bagian penyelesaian dari
masalah yang dialami tokoh tersebut. Ya, teman-teman. Sedangkan kalau menurut Kosasih 2019 bahwa kaidah kebahasaan teks fiksi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu atau sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh para tokohnya. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh-tokohnya. Dan yang kelima itu adalah menggunakan dialog. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis teks fiksi itu berbagai macam ya. Ada namanya cerita rakyat, ada cerita fantasi, cerita pendek atau cerpen, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, drama, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir juga teman-teman sudah menguasai. Nah, berikutnya, hal apa saja yang harus kita siapkan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran teks fiksi di sekolah dasar? Yang pertama, nanti teman-teman diharapkan dapat menganalisis materi pelajaran dan menganalisis kompetensi dasar. Yang berikutnya, pasti teman-teman akan menentukan ya tujuan pembelajarannya seperti apa. Berikutnya adalah pendekatan atau metode pembelajarannya seperti apa. Kemudian teman-teman harus menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Termasuk yang terakhir, teman-teman harus memikirkan penilaiannya. Ya. Jadi intinya di langkah pembelajaran ini ada kegiatan pembuka, ya, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Ya. Nanti di video yang lain saya akan bahas, dan saya juga sudah bahas di beberapa video yang lain mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran yang baik berpusat pada siswa. Nah, teman-teman semua, demikian dulu untuk penjelasan saya mengenai KB2. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman bisa baca kembali untuk modul 2 Bahasa Indonesia. Untuk kemajuan bersama, sekali lagi, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Terima kasih.